Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahrul Dimasuka. Semoga sahabat YouTube semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang baik serta rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan menanggapi atau sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, terutama pertanyaan mengenai PIP. Nah, uang PIP. Sebelum kita membahas lebih jauh dan memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan terkait PIP tadi, alangkah baiknya kita cari tahu dulu, ataupun yang sudah tahu mungkin ya, agar lebih tahu apa itu arti dari PIP dan apa itu program PIP ini. Nah, PIP adalah program pemerintah, yaitu program Indonesia Pintar, disingkat menjadi PIP. Nah, program ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia dari 6 sampai 21 tahun. Orang-orangnya dari mana yang berhak menerima PIP ini? Yang berasal dari keluarga miskin, mohon maaf, terus keluarga rentan miskin, terus pemilik kartu keluarga sejahtera, dan juga peserta program keluarga harapan atau PKH, dan juga yatim piatu, terus penyandang disabilitas ya, serta orang yang kena bencana alam atau musibah. Nah, itu diantaranya pengertian dari PIP. Kemudian ada sasaran-sasaran PIP. Siapa saja sasarannya dan siapakah yang berhak menerima bantuan PIP ini? Bantuan PIP ini sebenarnya diluncurkan oleh pemerintah sudah beberapa tahun yang lalu. Namun ada di sebagian wilayah yang ternyata program ini tidak bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan semestinya. Dasarnya apa? Dasarnya ya pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat mengenai miskomunikasi sumbangan PIP ini. Kita di sini tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan pihak manapun. Mungkin di sini kita hanya mengedukasi masyarakat yang mau bertanya. Rata-rata pertanyaan di sini yaitu kenapa di kartu tabungan dan di setruk PIP itu anak saya sebenarnya telah mendapatkan 3 kali uang PIP, sumbangan PIP. Namun pada kenyataannya saya pernah menerima 1 kali. Itu pun jumlahnya kurang relevan. Nah, kurang pantas gitu jumlahnya. Sebenarnya ini adalah sebuah sistem pemerintah yang mana sistem tersebut sebenarnya harusnya diketahui oleh khalayak ramai, harusnya diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Nah, untuk itu kan di sini masyarakat tidak sama semuanya. Ada yang mempunyai kesibukan-kesibukan tertentu mungkin sehingga tidak ada kesempatan buat nyari tahu apa itu PIP, terus mekanismenya seperti apa, mungkin seperti itu, sehingga sebagian masyarakat ada yang kurang mengetahui tentang PIP ini, baik secara menyeluruh ataupun secara rinci gitu ya. Nah, di sini pertanyaan yang paling dominan adalah pertanyaan tadi ya, sekalipun berbeda-beda kalimat, cuman setelah saya analisa di sini pertanyaannya hampir sama tujuannya, yaitu mempertanyakan kenapa sumbangan PIP ini
di buku tabungannya sebenarnya di print outnya sudah terbukti bahwa telah keluar beberapa kali, namun saya cuma menerima 1 kali, itu pun bisik-bisik. Nah, beda-beda ya, variatif ya pertanyaannya, cuman tujuannya sama. Nah, pertanyaan ini yang paling mendominasi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, sebenarnya baik, saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ini. Sebenarnya ketika kita mendapatkan sumbangan PIP dari pemerintah, itu harusnya kita memiliki kartu KIP-nya juga. Terus apa kartu KIP? KIP itu kalau PIP itu programnya, program Indonesia Pintar, itu program pemerintah. Nah, salah satu syarat dari penerima program ini harusnya dia itu mempunyai KIP, kartu Indonesia Pintarnya. Nah, sebenarnya aneh juga kenapa bisa seperti ini, bisa ada miss seperti ini. Ada sumbangan misalkan pemerintah telah menggelontorkan berapa dana, cuman tidak diterima dengan maksimal gitu, tidak diterima oleh sasaran-sasaran sumbangan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Contohnya tadi, ini juga hal yang harus dipertanyakan sebenarnya. Kenapa si pendapat sumbangan PIP ini tidak memiliki kartu KIP-nya? Nah, mungkin ada beberapa hal ya untuk hal ini. Ada beberapa sebab mungkin. Salah satunya adalah belum datangnya kartu, masih diproses di pihak-pihak terkait. Bisa saja kartunya udah datang, terus pihak sekolah yang mengamankan kartu tersebut, ya bisa aja seperti itu. Karena tidak mungkin peserta didik itu menerima sumbangan PIP tanpa adanya kartu PIP, kartu KIP-nya gitu. Terlepas kartu itu dipegang atau tidak, yaitu perlu dipertanyakan lagi. Apakah kartu tersebut masih di pihak sekolah ataukah masih di pihak-pihak terkait? Misalkan apakah pihak sekolah belum menerima kartu tersebut, tapi alangkah baiknya saran saya ke pihak sekolah, kalau misalkan kartu KIP-nya sudah ada di pihak sekolah, alangkah baiknya itu diberikan kepada penerima bantuan PIP ini. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang kita jawab, kenapa di buku tabungan saya tidak sesuai dengan apa yang didapat oleh anak saya. Nah, ini mesti dipertanyakan. Caranya gimana? Kita coba hubungi pihak bank, terus kita pertanyakan. Biasanya transaksi tersebut ada tanggal, bulan, dan tahun tertera di struk tersebut. Kita pertanyakan apakah ada transaksi di tanggal dan bulan serta tahun ini atau tidak. Kita tanyakan ke pihak bank. Terus kalau misalkan oh ada, itu bisa dicek. Itu bisa dicek di bank. Bisa dicek di bank. Kalau misalkan ada, sudah gitu. Kita nggak perlu mendebat pihak bank karena itu bukan ranahnya. Kita langsung pergi terus kita pertanyakan ke pihak sekolah. Nah, seperti itu. Di sini saya ulangi lagi, kita tidak mencari kesalahan-kesalahan pihak manapun gitu. Cuman kita lebih ke mengedukasi masyarakat mengenai sumbangan PIP ini. Karena apa? Karena masyarakat harus bertanya kepada siapa. Saya juga bukan orang pintar, bukan sarjana, bukan apa. Cuma saya merasa prihatin, merasa kasihan kepada masyarakat. Aspirasinya ini harus disampaikan ke siapa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini, semoga bisa menembus dan bisa didengar oleh dinas-dinas terkait. Maka inilah polemik yang terjadi di masyarakat kami ini. Kita tidak sebutkan misalkan terjadi peristiwa ini
di daerah mana-mana kita tidak bisa sebutkan karena mungkin ini belum waktunya ya, dan juga saya rasa itu tidak penting. Yang penting kita butuh kepastian gitu. Kenapa bukti dari buku tabungan itu tidak sesuai dengan uang yang kita dapatkan gitu, seperti itu. Kesimpulannya adalah kita coba datangi pihak bank, terus kita tanyakan apakah ini ada transaksi dengan tanggal, bulan, dan tahun ini. Nanti bisa dilacak di bank, biasanya Bank BRI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab mengenai hal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.